Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Marianata. Berikut saya akan menjelaskan mengenai SKP dan PKPNS ini. Kita buka dulu templatenya. Jika diminta begini, silakan diklik update dan kemudian klik continue. Oke, sudah terbuka filenya. Jika sudah terbuka, silakan diklik matriks peran dan hasil. Pada sheet matriks peran dan hasil, silakan diperhatikan dahulu untuk PKD-kannya. Nah, PKD-kan di sini terdiri dari indikator kinerja utama dari perjanjian kerja yang ditandatangani oleh dekan terhadap rektor. Nah, di mana PKD-kan ini terdiri dari IKU tadi ya, indikator kinerja utama. Nah, Bapak Ibu, silakan mengisikan dahulu nama dekan masing-masing di sini, ya, sesuai dengan dekan pimpinan Bapak Ibu sekalian ya, fakultas Bapak Ibu ya. Kemudian untuk wakil dekan bidang satunya juga silakan diisikan Bapak Ibu. Selanjutnya nama wakil dekan bidang 2. Selanjutnya nama wakil dekan bidang 3. Jika sudah, Bapak Ibu silakan kembali melihat di PKD-kan. Pada PKD-kan ini terdapat uraian kerja dari WD1, WD2, dan WD3. Kemudian di bawahnya lagi ada uraian kerja dari ketua jurusan, koordinator program studi. Di sini Bapak Ibu tidak perlu merubah apapun untuk uraian kerja, baik ketua jurusan, ketua program studi, wakil dekan 1, 2, dan 3, termasuk PKD-kan. Nah, jadi yang Bapak Ibu akan isi adalah di kolom berikutnya. Di sini Bapak Ibu silakan isikan nama Bapak Ibu masing-masing untuk di matriks ini. Jika selesai, silakan diisikan jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Jika sudah, silakan Bapak Ibu beralih untuk melihat ke rubrik BKD 21. Pada rubrik BKD 21, kita lihat dahulu di unsur dan subunsur ya Bapak Ibu. Di situ terdiri dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan unsur penunjang. Pada poin pertama, jika Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan atau tutorial tatap muka dan atau daring, dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium atau praktik keguruan atau bengkel atau studio atau kebun percobaan, teknologi pengajaran dan praktek lapangan atau tatap muka dan atau daring, silakan Bapak Ibu kopikan ke matrik peran dan hasil. Ini kita stopkan dulu mergernya, baru kemudian Bapak Ibu copy dan Bapak Ibu masukkan di matrik peran dan hasil. Di matrik peran dan hasil untuk perkuliahan itu masuk di PKD-kan mata kuliah yang menerapkan pembelajaran, metode pemecahan kasus atau pembelajaran berbasis proyek sebagai bagian bobot evaluasi. Maka silakan dipastekan di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan berikutnya di rubrik BKD, jika Bapak Ibu melakukan kegiatan membimbing seminar,
maka silakan Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu pastekan di matrik peran dan hasil. Oke, jika sudah, kembali lagi ke rubrik PKD. Bapak Ibu perhatikan di poin ketiga, jika Bapak Ibu membimbing KKN praktik kerja nyata dan praktik kerja lapangan, silakan di copy dan dipastekan di matrik peran dan hasil. Di sini dimasukkan di bawah PKD-kan mengenai mahasiswa program sarjana yang menghabiskan minimal 20 SKS di luar kampus. Di sini dipaste ya Bapak Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu kembali lagi ke rubrik PKD. Di rubrik PKD, Bapak Ibu silakan diperhatikan poin keempat. Jika Bapak Ibu membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi tesis skripsi, maka silakan Bapak Ibu kopikan. Terlebih dahulu Bapak Ibu boleh mematikan dulu mergernya. Kemudian Bapak Ibu copy dan dipastekan kembali di matrik peran dan hasil. Oke. Jika sudah, kembali lagi di rubrik PKD. Untuk tugas berikutnya yaitu bertugas sebagai penguji dan pada ujian akhir. Oke, dipastekan kembali. Ya. Kemudian kembali lagi di rubrik membina kegiatan mahasiswa. Ini kita lihat juga dari kegiatannya ya Bapak Ibu ya. Jika termasuk di dalamnya adalah kita sebagai dosen PA, maka di sini bisa dimasukkan ya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu tetap perhatikan ya di rubrik. Diisikan semua rubrik yang Bapak Ibu lakukan ya, yang Bapak Ibu ikuti kegiatannya. Gitu. Nah, untuk penelitian misalnya Bapak Ibu menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, maka silakan Bapak Ibu masukkan untuk di bagian skema penelitian universitas atau fakultas ya Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah Bapak Ibu, semua matriks ini sudah terisikan oleh kum A, kum B, dan kum C, serta unsur penunjang. Untuk unsur penunjang, silakan Bapak Ibu masukkan di percepatan fungsional dosen dan juga organisasi keilmuan ya Bapak Ibu ya. Di sini kedua ini bisa Bapak Ibu masukkan. Kalau Bapak Ibu anggota organisasi keilmuan atau profesi, bisa Bapak Ibu masukkan di sini ya, sesuai dengan yang diminta dari rubrik BKD 21. Jika sudah terisikan semua Bapak Ibu, kegiatannya sudah terisi semua, kita langsung kembali ke template SKP, khususnya ke sheet kedua. Silakan dibuka sheet kedua. Di sheet kedua ini adalah data, isian data, di mana silakan Bapak Ibu isikan nama pribadi Bapak Ibu sekalian.
Jabatan di sini adalah fungsional Bapak Ibu ya yang dimasukkan di sini. Unit kerja adalah fakultas Bapak Ibu bernaung. Kemudian nama pejabat untuk nama ketua jurusan. Untuk ketua jurusan jabatannya dibikin secara struktural ya Bapak Ibu. Jabatan juga wakil dekan bidang 1. Diisikan semua isian datanya Bapak Ibu, baru kita lanjut ke form berikutnya. Jika Bapak Ibu kesulitan mengenai untuk mencari nama-nama dosen pejabat penilainya, Bapak Ibu bisa lihat di database dosen ya. Untuk nama wakil dekannya, Bapak Ibu juga bisa melihat di database dosen. Kembali lagi ke database dosennya. Silakan Bapak Ibu cari nama dari wakil dekan bidang 1 Bapak Ibu masing-masing. Jika sudah, jangan lupa Bapak Ibu selalu untuk menekan Ctrl S ya atas pekerjaan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi, setiap ada perubahan apapun di form ini, maka Bapak Ibu tidak akan kehilangan datanya. Baiklah, kita langsung masuk ke sheet 8 ya Bapak Ibu. Di sini data Bapak Ibu sudah berubah semua. Untuk fakultasnya di sini silakan diisikan manual sesuai dengan fakultas Bapak Ibu ya. Karena di sini harus dirubah secara manual ya Bapak Ibu. Untuk di covernya. Jika sudah, silakan Bapak Ibu beralih ke data SKP. Di sini sudah otomatis terisi ya jika Bapak Ibu sudah mengisi di data SKP sheet kedua tadi. Kemudian kita lanjut ke sheet 10. Nah, sheet 10 ini terdapat rencana kinerja atasan langsung dan rencana kinerja yang kita lakukan. Rencana kinerja atasan langsung dan rencana kinerja kita ini bisa kita ambil dari matriks yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk rencana kinerja atasan langsung,
Bapak Ibu bisa perhatikan matriks. Pada matriks ini yang diambil untuk dijadikan rencana kinerja atasan langsung adalah PK Dekan. Silakan Bapak Ibu perhatikan pada PK Dekan yang terdapat ada kinerja yang Bapak Ibu lakukan. Nah, PK Dekan itulah nanti yang dimasukkan menjadi rencana kinerja atasan. Di sini rencana kinerja atasan langsung ya yang langsung terintervensi ke pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu adalah salah satunya yang pertama adalah mahasiswa lulusan tepat waktu ya. Ini Bapak Ibu silakan di copy kemudian dipastekan di SKP dosen ya Bapak Ibu ya. Di copy, klik copy, kemudian klik paste ya di sheet 10. Jika ref begini, silakan Bapak Ibu masukkan ke paste spesial, pilih paste values. Oke. Jika sudah, silakan Bapak Ibu kembali lagi ke matriks. Matriks peran dan hasil. Silakan Bapak Ibu kopikan kegiatan atau kinerja yang Bapak Ibu lakukan untuk mengisi isian rencana kinerja. Jika yang pertama adalah membimbing seminar, silakan di copy untuk membimbing seminarnya. Kemudian dipastikan di rencana kinerja. Bapak Ibu perlu diperhatikan setiap kegiatan ini silakan dibuat dalam 3 baris ya Bapak Ibu, di mana nanti untuk indikator kinerja individu itu harus memuat kualitas, kuantitas dan juga waktu pelaksanaan. Kemudian kita masuk ke kinerja yang kedua. Kinerja yang kedua ini pada matriks peran dan hasil adalah membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi. Maka ini akan kita masukkan di kegiatan kita yang kedua, kinerja kita kedua ya. Kemudian ini akan kita lakukan lagi, kembali lagi ke matriks. Kita masukkan kembali kegiatan kinerja kita yang ketiga ya. Kembali kita copy dan kita pastekan lagi di SKP dosen ini di poin ketiga untuk kinerja kita. Kemudian kita kembali lagi di kinerja berikutnya di matriks peran dan hasil. Di sini kita akan kopikan kembali dan kita pindahkan di SKP. Jika sudah semua ini Bapak Ibu lakukan ya, sudah dipindahkan semua kegiatan yang terdapat di matriks, silakan Bapak Ibu langsung mengisi di indikator kinerja individu. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk kinerja utama yang diisi adalah bagian dari KUM A, B, C, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Untuk kinerja tambahan itu adalah bagian dari unsur penunjang. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk indikator kinerja individu, di sini mengandung kalimat capaian dari hasil kinerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah lakukan. Misalnya membimbing seminar, maka di sini silakan Bapak Ibu tuliskan kata-katanya, yaitu terlaksananya kegiatan
pembimbingan seminar proposal skripsi. Jika sudah, untuk kuantitas sebaiknya dibahasakan ya Bapak Ibu. Misalnya telah dibimbing sebanyak 4 lulusan. Untuk periode waktu yang diberikan adalah 6 bulan. Nah, begitu juga untuk kegiatan lainnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus menyesuaikan juga untuk kuantitas. Ada beberapa kegiatan yang dihitung dengan kegiatan dan beberapa kegiatan yang dihitung dengan lulusan, beberapa lagi dihitung dengan artikel, jumlah artikelnya ya, itu termasuk untuk publikasi. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat di rubrik BKD. Pada rubrik BKD itu bisa Bapak Ibu lihat di SKS per semesternya ya. Nanti akan terlihat kebutuhannya apa ya, apakah lulusan ataukah kegiatan bentuknya. Kemudian kita langsung masuk ke lampiran 11 di SKPJF ya. Di sheet 11 ini terkoneksi otomatis ya Bapak Ibu dari 10 tadi. Jika kita sudah mengisikan, maka di sini pun akan terisi. Kemudian dari mana output butir kegiatan ini berasal? Output ini kita lihat dari yang namanya rubrik BKD ya Bapak Ibu. Di rubrik BKD, misal kegiatan seminar ini tadi dari poin 2 ya Bapak Ibu, di pendidikan dan pengajaran. Di poin 2 seminar ini dihitung 1 SKS per semester ya Bapak Ibu. Jika dihitungnya 1 SKS per semester, maka silakan Bapak Ibu isikan nanti di angka kreditnya ya Bapak Ibu ya. Berarti di pengalinya adalah angka 1. Di sini kita lihat buktinya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan ya Bapak Ibu di sheet 11 tadi. Untuk angka kredit tadi angka 1. Jika kita kalikan dengan 4 lulusan, maka ini angka kreditnya menjadi 4 Bapak Ibu. Ya, begitu seterusnya Bapak Ibu untuk isian ini. Kemudian kita masuk ke sheet ke-12. Untuk sheet 12 juga sudah terkoneksi dari sheet 10. Maka di sheet 12 ini akan terlihat langsung terkoneksi ya Bapak Ibu isiannya. Di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa mengisikan targetnya hingga 120% Bapak Ibu. Ya, bisa Bapak Ibu isikan 120% ya. Dimana jika realisasi lebih tinggi daripada target, maka nilai Bapak Ibu bisa mencapai kata sangat baik, yaitu poin 120 Bapak Ibu. Tapi jika kurang dari target ya realisasinya, maka nilai Bapak Ibu akan masuk ke ranah cukup. Jika sesuai target, nilai Bapak Ibu akan baik. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut di perilaku kerja. Perilaku kerja Bapak Ibu isikan nilai secara manual di sini Bapak Ibu ya. Misal saya isikan nilai saya 76,5. Maka di sini saya isikan juga 76,5. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah nilai akhir saya untuk perilaku. Kemudian untuk sheet 13 di sini sudah otomatis terisi ya Bapak Ibu. Disinilah nilai akhir dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk integrasi PPK poin 15 juga otomatis ya Bapak Ibu terisikan dari sini.
Kemudian di sini juga begitu Bapak Ibu ya. Jika sudah terisi di depan, maka di sini pun akan sama nilainya. Selanjutnya, Bapak Ibu, pekerjaan berikutnya adalah mengisi form SKP di sheet ketiga. Sheet ketiga ini yang Bapak Ibu isikan ya, sesuai dengan isian form SKP PP 46 yang sudah Bapak Ibu isikan sebelumnya. Jadi dari sasaran rencana kerja yang Bapak Ibu lakukan di periode sebelumnya untuk Januari Juni ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masukkannya di sini. Misal Bapak Ibu saya ambil bahasanya dari rubrik BKD ya Bapak Ibu ya, biar bahasanya seragam Bapak Ibu. Jadi bahasanya memang sesuai dengan rubrik gitu. Di sini misalnya saya melakukan pendidikan perkuliahan ya Bapak Ibu ya, maka saya kopikan dan saya pastekan di bagian pendidikan dan pengajaran. Nah di sini pendidikan pengajaran itu adalah 1 SKS. Kemudian kalau misal saya menempuh 6 SKS, maka saya akan memiliki angka kredit 6 poin ya Bapak Ibu. Kemudian ya begitu seterusnya Bapak Ibu. Untuk di sini masih format seperti SKP PP 46 Pak Bapak Ibu ya. Tetapi memang harus Bapak Ibu isikan kembali, tidak bisa tidak, karena inilah nanti ini akan menjadi satu rangkaian file yang akan Bapak Ibu kumpulkan. Karena nanti di sheet 15 ada integrasi ya Bapak Ibu antara penilaian Januari Juni dengan Juli Desember sesuai dengan permintaan dari PP 30 ini Bapak Ibu. Oke, baik lanjut ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek, buka di pengukuran jika di form SKP sudah terisi full, maka di pengukuran pun akan terisi Bapak Ibu ya. Di sini pengukuran pun begitu, jika direalisasi Bapak Ibu jauh lebih tinggi, misalnya SKS yang ditempuh melebihi target, maka nilai Bapak Ibu akan naik. Jika realisasi kurang dari target, maka nilai Bapak Ibu akan berkurang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu penjelasannya. Kemudian untuk perilaku kerja juga Bapak Ibu isikan secara manual di sini. Untuk kepemimpinan memang dienolkan ya Bapak Ibu, khususnya untuk dosen yang tidak memiliki tugas tambahan. Tetapi untuk dosen yang memiliki tugas tambahan silakan diisikan nilainya. Kemudian di form ke-7 disinilah nilai akhir Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu saya beritahukan bahwa nilai prestasi kerja di sini di sheet ke-7 ini akan berbeda ketika di sheet 15 nanti Bapak Ibu. Karena di sheet 15 ini sudah diintegrasikan dengan pola penilaian untuk Juli Desember Bapak Ibu. Jadi sudah disamakan rumusnya. Sehingga nilainya akan berbeda dengan yang ada di sheet ke-7. Jika misal di sheet ke-7 nilai Bapak Ibu 84, maka di sheet 15 ini nilai Bapak Ibu bisa saja mencapai 101 poin. Nah, disinilah nilai akhir Bapak Ibu nanti dan predikatnya akan terlihat di sini apakah baik, cukup, atau sangat baik. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Semoga membantu Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.